Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Menyingkap tabir Satria Piningit. Untuk menyingkap Satria Piningit, saya akan mengajak untuk mengetahui dua sosok yang telah meninggalkan sejarah penting di Nusantara bahkan dunia, yang telah memberikan kabar kepada kita semua tentang kedatangan Ratu Adil di akhir zaman. Kedua tokoh ini adalah Raja Brawijaya dan Prabu Siliwangi yang telah meninggalkan kisah Sabdo Palon dan Ugo Wangsitnya. Menyingkap Ratu Adil atau Satria Piningit atau Imam Mahdi atau budak Angon dan pemuda berjanggut, kita harus mengetahui dulu sosok Sabdo Palon. Untuk mengetahui Sabdo Palon, sejenak kita akan membahas Grojogan Sewu terlebih dahulu. Grojogan Sewu yang selama ini terkenal sebagai salah satu air terjun yang indah di Kecamatan Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah, ternyata juga menjadi nama salah tokoh namanya Grojogan Sewu atau nama gelar, karena memang tempat itu menjadi lokasi tapa beratanya dalam rangka mencapai ilmu kesempurnaan. Grojogan Sewu adalah seorang Saisdokar. Kisah awalnya dimulai ketika beliau berkenalan dengan seorang pengembara bernama Ranggaseta yang menumpangi dokarnya. Melihat pengembara itu menggunakan pakaian jubah dan sorban di kepala yang berbeda dengan adat Jawa, maka beliau bertanya kepada pengembara itu, "Dari mana Anda berasal?" Ranggaseta tidak menjawab dari mana ia berasal, tetapi menjawab pertanyaan tersebut dengan, "Saya saudara kamu, karena semua manusia bersaudara, anak keturunan Adam." Mendengar jawaban tersebut, Grojogan Sewu tersentuh karena orang yang baru dikenalnya menganggap saudara sekaligus penasaran dan kembali bertanya siapa Adam. "Adam adalah nenek moyang saya, Anda dan semua manusia." Mendengar jawaban seperti itu, Grojogan Sewu semakin tertarik lebih jauh dan meminta Ranggaseta untuk bersedia mengajarkan ilmu pengetahuan kepadanya. Ranggaseta balik bertanya kepada Grojogan Sewu, "Mengapa Anda ingin belajar?" "Karena saya ingin cerdas, ingin pandai," jawab Grojogan Sewu. Memang manusia harus pandai, harus mau berpikir, karena itu perintah ilahi, tegas Ranggaseta. Melihat niat belajar dan sikap yang teachable dan memang bakat kecerdasan dari Grojogan Sewu, maka Ranggaseta pun bersedia mengajarkan kepada Grojogan Sewu. Proses belajar pun dimulai dengan materi Aji Kalimosodo. Karena memang bakat kecerdasan dan niat yang sungguh-sungguh, maka proses belajar Grojogan Sewu pun berjalan dengan cepat. Pada saat pelajaran ujian terakhir, Grojogan Sewu diperintahkan untuk semedi di suatu tempat oleh Ranggaseta. Grojogan Sewu bertanya, "Di manakah tempat semedi itu?" Kemudian Ranggaseta mengarahkan tangannya menunjuk ke suatu tempat, maka terlihatlah air terjun dari kejauhan. "Bersemedilah kamu di sana. Di balik air terjun itu ada goa, dan goa itulah tempatnya." Mendengar perintah dari Ranggaseta, lalu Grojogan Sewu pun menyanggupinya. Perintah semedi ini sekaligus perpisahan antara Grojogan Sewu dengan Ranggaseta. Pada saat itu Ranggaseta mengatakan suatu saat kita akan bertemu lagi, dan beliau berpesan, "Jadilah insan yang bermanfaat dan tegakkanlah keadilan." Setelah perpisahan tersebut, Grojogan Sewu kembali menoleh ke arah di mana letak air terjun itu. Namun air terjun itu tidak terlihat, dan Grojogan Sewu akhirnya menelusuri ke arah yang tadi ditunjukkan oleh sang guru.
Proses pencarian lokasi semedi yang dilakukan Grojogan Sewu ini sama halnya dengan Prabu Kian Santang ketika diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk mencari sebuah bukit yang akhirnya tiba di wilayah Godog Garut. Setelah semedi Grojogan Sewu selesai, maka paripurnalah Aji Kalimosodonya. Selain berguru kepada Rangga Seta, Grojogan Sewu pun belajar kepada Semar Bodronoyo. Dan dari Semar Bodronoyo inilah beliau diberikan cemeti Amarasul yang bentuknya seperti gagang tongkat, kurang lebih panjangnya 30 cm. Jika senjata ini digunakan, maka akan terlihat cahaya atau menyala seperti pedang maupun cemeti. Lalu, siapakah Grojogan Sewu? Grojogan Sewu adalah pembimbing raja-raja Nusantara dan para wali karena beliau diberikan semacam wewenang dari Semar Bodronoyo untuk mengajarkan hikmah dan ilmu kesempurnaan kepada para raja-raja dan para wali di Nusantara bahkan sampai masa sekarang ini. Siapakah yang pernah belajar kepada beliau? Hampir semua raja-raja Nusantara dibimbing oleh beliau, dan salah satunya adalah Raja Brawijaya yang menghilang di puncak Gunung Lawu dan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Nah, dari sinilah tampak benang merah mengapa kisah Sabdopalon dan Ugo Wangsit Siliwangi seperti pinang di belah dunia, ibarat kunci dengan gemboknya. Apa hubungannya Grojogan Sewu dengan Sabdopalon? Grojogan Sewu sama dengan Sabdopalon, sama dengan Noyo Genggong. Grojogan Sewu adalah gelar seorang insan yang mampu mengajarkan ilmu, mengucurkan ilmu, laksana air yang mengucur. Grojogan Sewu adalah seorang yang mengucurkan ilmu atau orang berilmu, atau menguasai ajaran sehingga dia mendapatkan mandat atau wewenang untuk mendidik para raja Nusantara maupun para wali. Setiap ucapan Grojogan Sewu atau ketika dia menyurahkan ilmu para muridnya, ucapan Grojogan Sewu itu disebut sabdo. Ucapan Grojogan Sewu sama dengan sabdo. Lalu palonnya apa? Palon artinya filosofi. Jadi pada saat Grojogan Sewu memberikan materi atau pengajaran atau segala ucapan atau sabdo yang mengandung hikmah yang amat dalam, maka para raja Nusantara maupun para wali menjulukinya ucapan Grojogan Sewu ini dengan Sabdopalon. Ucapan yang keluar dari Grojogan Sewu adalah Sabdopalon atau sabda yang mengandung hikmah. Ucapan Grojogan Sewu adalah Sabdopalon. Nah, sekarang tinggal Noyo Genggongnya. Setiap Grojogan Sewu mengeluarkan sabda-sabdanya di hadapan raja-raja Nusantara itu dilantunkan seperti tembang atau syair yang merdu. Ada intonasinya dan diiringi oleh gerakan tubuh maupun tangannya, atau seperti orang gaya mengajar. Jadi nuansa pengajarannya itu enak didengar dan dilihat. Jadi Noyo Genggong itu gaya mengajarnya Grojogan Sewu ketika mengucapkan sabdanya seperti melantunkan tembang dan diiringi gerakan anggota tubuh. Kurang lebih seperti gaya Konghucu ketika memberikan pengajaran. Jadi kurang lebih ringkasannya seperti ini. Grojogan Sewu adalah orang yang menguasai ilmu, memiliki ilmu, berpandangan luas, bijak, memiliki kunci ilmu dan mampu mencurahkan ilmu. Atau predikat guru besar, atau Sayyidina Syekh, atau Tuan Guru, atau Parahyang. Sabdopalon adalah ucapan atau sabda yang penuh hikmah dari Grojogan Sewu. Dan Noyo Genggong adalah gaya mengajar Grojogan Sewu. Selain substansi materi yang disampaikan penuh hikmah, atau Sabdopalon penyampaiannya pun enak didengar dan mudah dipahami
karena dikemas seperti tembang dan diiringi penguatan oleh gerakan-gerakan anggota tubuh. Sabdo Palon plus Noyo Genggong adalah Grojogan Sewu. Grojogan Sewu mempunyai senjata cemeti amarasuli seperti yang saya jelaskan di awal, yakni dari Semar Bodronoyo. Grojogan Sewu juga memiliki Aji Kalimosodo dari Ronggo Seto. Grojogan Sewu juga mengajarkan ilmu-ilmunya atau membimbing Raja Brawijaya yang menghilang di Gunung Lawu. Beliau juga mengajarkan kepada Prabu Siliwangi yang membuat Wangsi dan Prabu Siliwangi pun menghilang seperti Raja Brawijaya. Grojogan Sewu adalah guru dari Raja Brawijaya. Grojogan Sewu adalah guru dari Prabu Siliwangi. Kedua raja tersebut dibimbing oleh Grojogan Sewu. Kedua raja tersebut meninggalkan cerita atau kisah kepada generasi yang akan datang, dan pesannya pun sama. Nah, siapakah sejatinya Ranggaseta? Siapakah sejatinya Semar Badranaya? Untuk mengetahui benang merah antara hadis tentang Imam Mahdi, cerita Uko Wangsit Siliwangi, Sabdo Palon, Jongko Joyoboyo, Kalki Avatar, saya akan mencoba untuk membuat silsilah ilmu terlebih dahulu dari kata kunci dari semua ciri dari cerita-cerita tersebut. Silsilah ilmu dan kata kunci. Ranggaseta sama dengan guru dari Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu sama dengan guru dari Raja Brawijaya Majapahit dan Prabu Siliwangi Pajajaran. Raja Brawijaya menghilang di Gunung Lawu. Prabu Siliwangi menghilang di bagian selatan Pajajaran. Lalakon Raja Brawijaya meninggalkan cerita tentang Sabdo Palon. Lelakon Prabu Siliwangi meninggalkan cerita Uko Wangsit Siliwangi. Cerita Sabdo Palon, kelak dia atau Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon Noyo Genggong akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Cerita Uga Wangsit Siliwangi akan temui Ki Santang karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke barat lah yang akan mengingatkan saudara-saudara sedaerah dan yang sependirian. Lelakon Brawijaya mempunyai tokoh kunci yaitu Sabdo Palon Noyo Genggong atau Syekh Grojogan Sewu. Lelakon Prabu Siliwangi mempunyai tokoh kunci Ki Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang. Tokoh kunci 1, Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon Noyo Genggong belajar kepada Ranggaseta dan diperintahkan mencari goa di belakang air terjun untuk bersemedi yang kelak air terjun itu bernama Grojogan Sewu. Tokoh kunci kedua, Ki Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang. Belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berzikir yang akhirnya Ki Santang menemukan sebuah bukit yang di daerah Garut dan diberi nama Bukit Godok Suci. Godok berarti proses pematangan ilmu. Godok ilmu atau mengasah ilmu, sedangkan suci dinisbatkan kepada nama Ki Santang sendiri atau Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang. Tokoh pertama Grojogan Sewu merujuk ke Ranggaseta. Tokoh kedua Ki Santang merujuk ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Majapahit ada Syekh Grojogan Sewu. Pajajaran ada Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang. Ranggaseta belajar kepada Semar Bodronoyo. Sayyidina Ali belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam Abi Abbas Balia bin Malkan. Semar Bodronoyo selalu ada di setiap zaman sampai saat ini. Mengasuh kalimat menitis itu bukan sukma yang menitis tetapi ilmu. Membimbing dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan. Nabi Khidir alaihissalam Abi Abbas Balia bin Malkan selalu ada di setiap zaman. Mengasuh
membimbing sama seperti Semar Bodronoyo. Sabdo Palon bukan Semar penjabaran dari kata kunci tersebut. Kisah Sabdo Palon dan Ugo Wangsit Siliwangi tentang pemimpin Nusantara di akhir zaman adalah ciri dari waskitonya Raja Brawijaya dan Prabu Siliwangi. Kewaskitaan tersebut diajarkan oleh Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu diajarkan oleh Rangga Seta. Rangga Seta diajarkan oleh Semar Bodronoyo. Cerita Sabdo Palon dan Ugo Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama, walaupun dari tempat yang berbeda yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bak gayung bersambut, seperti madu dengan manisnya, seperti kata pepatah, asam di gunung, garam di laut, akhirnya bertemu juga, yang berujung kepada dua tokoh Rangga Seta dan Semar Bodronoyo. Siapakah Rangga Seta yang memiliki kuda putih dan pedang itu? Siapakah Semar Bodronoyo? Rangga Seta sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semar Bodronoyo sama dengan Nabi Khidir alaihissalam Abi Abbas Balia bin Malkan. Rangga Seta yang mengajarkan kepada Syekh Grojogan Sewu sejatinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Padahal konon katanya hilangnya Prabu Siliwangi karena terdesak oleh Ki Santang. Kenapa dikejar-kejar oleh Ki Santang, tapi malah memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Tidak masuk akal bukan? Prabu Siliwangi memerintahkan kepada para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang seperti petikan Ugo berikut ini. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain, ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Prabu Siliwangi dibimbing oleh Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon atau Noyo Genggong, dan Syekh Grojogan Sewu dididik oleh Rangga Seta atau Sayyidina Ali. Prabu Santang juga dididik oleh Sayyidina Ali atau Rangga Seta di tanah Arab. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang satu silsilah ilmu. Hanya bedanya Prabu Siliwangi belajar melalui Syekh Grojogan Sewu, sedangkan Prabu Kian Santang belajar langsung ke Sayyidina Ali. Untuk itu mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Kalau kata pepatah, sak guru sak ilmu ulah ngaganggu. Apalagi beliau anak dan ayah, mana mungkin berseteru. Sudah seilmu, seguru, dan sekeluarga. Benarlah menurut Prabu Siliwangi dan petikan ugonya. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar. Rangga Seta atau Sayyidina Ali 7 kali mengelilingi dunia karena hasrat belajarnya yang tinggi. Sahabat sekaligus saudara dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merantau ke Nusantara karena beliau pun mengikuti jejak gurunya Semar Bodronoyo. Di Nusantara selain mengajarkan kepada Grojogan Sewu, dia pun belajar tentang pengobatan herbal karena di Nusantara kaya akan tumbuhan obat dan melengkapi hasil belajarnya Rangga Seta atau Sayyidina Ali di China, yaitu metode totok belajar di China. Ke Nusantara rangkaian tuntutlah ilmu ke negeri China. Di China belajar ilmu totok, di Nusantara belajar ramuan herbal. Bukankah ramalan Agung abad 21 mengatakan nanti pengobatan akan kembali ke alam dan spiritual?
Siapakah yang membawanya? Dialah budak angon dan pemuda berjanggut yang diasuh oleh Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon atau Noyo Genggong dan Ki Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang. Dan di belakangnya didampingi oleh Ronggo Seto atau Sayyidina Ali bin Abi Tholib, pemilik kuda putih dan pedang atau simbol Kalki Avatar, serta didampingi guru besar Semar Bodronoyo atau Nabiullah Khidir alaihissalam Abi Abbas Balia bin Malkan atau gurunya para nabi. Budak angon dan pemuda berjanggut adalah ujung dari semua kisah tentang akhir zaman di Nusantara ini. Dialah tokoh kembar di akhir zaman laksana Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapakah yang mengajarkan Musa dan Harun? Nabiullah Khidir bukan? Hubungan Uga Wangsit Siliwangi, kisah Sabdo Palon, Avatar dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budak angon dan pemuda berjanggut menguasai 4 unsur: api, angin, air, dan tanah. Karena hakikatnya semua penciptaan itu berasal dari 4 unsur. Mengapa dia dapat menguasai 4 unsur itu? Karena ialah pancernya, menemukan sejatinya dirinya. Hakikatnya api adalah cahaya merah, angin adalah cahaya kuning, air adalah cahaya putih, tanah adalah cahaya hitam. Merah hakikatnya Sayyidina Abu Bakar, kuning adalah Sayyidina Umar, putih adalah Sayyidina Utsman, dan hitam adalah Sayyidina Ali. Hadis tentang akhir zaman menuju kebangkitan Indonesia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang dari sulbi ini atau Sayyidina Ali bin Abi Tholib seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ketika kami bersabda di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajahmu suatu yang tidak kami sukai? Beliau menjawab, kami Ahlul Bait telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk kami akhirat lebih utama daripada dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalku kelak sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan, lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu. Tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa di antara kamu yang sempat menemui, maka datanglah mereka walaupun merangkak-rangkak di atas salju. Sesungguhnya dialah Al-Mahdi. Riwayat Abu Daud, Al-Hakim At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Nuaim, Ibnu Asakir, Ibnu Adli, Ad-Dahabi, Abu Ashisyah. Panji-panji hitam dari timur bukan bendera yang disablon yang beredar seperti saat ini. Panji hitam itu menjelaskan satu kaum yang belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Tholib yang disebarkan oleh budak angon dan pemuda berjanggut. Karena hakikat warna hitam adalah Sayyidina Ali. Hitam juga hakikat bumi.
Budak Angon dan pemuda berjanggut adalah pancer bumi atau khalifah fil ardi. Mengapa Rasulullah mengatakan sulbinya Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak yang lain? Mengapa Uko Wangsit Siliwangi mengatakan temui Ki Santang kepada para pengikutnya yang pergi ke barat? Mengapa Prabu Siliwangi tidak mengatakan kepada yang pergi ke barat untuk menemui anak-anak yang lain selain Ki Santang? Itulah yang saya uraikan sebelumnya. Uko Wangsit Siliwangi, kisah Sabdo Palon dan hadis Rasulullah adalah satu kesatuan skenario jagat. Kisah ini bukan rekayasa di luar jangkauan karangan manusia. Karena kisah ini terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Inilah bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan ingin menegaskan bahwa Ratu Adil ini dari Nusantara untuk dunia. Kembali ke kekuatan 4 unsur api. Api, angin, air, dan tanah yang katanya jurus kalki avatar. Hakikat cahaya merah sama dengan unsur api adalah Sayyidina Abu Bakar. Huruf alif hakikatnya cahaya kuning. Unsur angin adalah Sayyidina Umar. Huruf lam awal hakikat cahaya putih. Unsur air adalah Sayyidina Utsman. Huruf lam akhir hakikat cahaya hitam. Unsur tanah adalah Sayyidina Alif. Huruf H dari mana asal dari cahaya 4 rupa itu? Dari johar awal inilah bibit semua ciptaan atau materi termasuk ruang dan waktu. Tasjid yang menjadi pancernya menguasai budak Angon dan pemuda berjanggut kepada 4 unsur tadi karena beliau sudah menemukan tasjid Muhammad atau sejatining syahada di dalam dirinya. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Makrifat, mengetahui awal dan akhir, mulih kajati pulang ke awal. Budak Angon dan pemuda berjanggut sudah menjadi pancer atau pusat. Tidak terbatas ruang dan waktu. Apa yang ingin terkabul? Hadis dari Abdullah, Nabi SAW bersabda, jika umur dunia tinggal sehari saja, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari itu hingga bangkit padanya seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku, yang namanya seperti nama dan nama bapaknya menyerupai nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan keseksamaan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Muhammad adalah sifat yang terpuji. Abdullah adalah hamba Allah, singkatnya budak Angon, dan pemuda berjanggut adalah insal kamil yang telah mengetahui hakikat dirinya, mengetahui tasjid di dalam dirinya, menjadi hamba Allah yang terpuji karena sudah mengetahui sejatinya syahadat dalam dirinya, menjadi pancer akan menebarkan rahmat ke 8 arah mata angin. Bukankah lambang Majapahit Siwa di tengah dan ada 8 batu merah delima di ke-8 arah? Berdasarkan filosofi aksara Jawa, da dumatining zat kang tanpa winangenan atau menerima hidup apa adanya. La lirhandoyo paspanjati atau mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Pa papan kang tanpa kiblat atau hakikat Allah yang ada di segala arah. Na nur condro koib condro warsi taning condro atau pengharapan manusia hanya selalu kesinar atau cahaya ilahi. Da adalah 6, la 10, pa 11, na 2. Urutan aksara Jawanya sebagai berikut. Berjumlah 2, merah delima, sama dengan maraha dalama.
Madep mantep manembah maring ilahi, mantap dalam menyembah ilahi. Rasa ingsun handulusi, atau rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Hanaurip wening suci, adanya hidup adalah kehendak dari yang maha suci. Dumadining zat kang tanpa winangenan, menerima hidup apa adanya. Lir handaya pas banjati, atau mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Madep mantep manembah mering ilahi, atau mantap dalam menyembah ilahi. Dalam urutan Jawa, jika dijumlahkan berjumlah 53. 5 tambah 3 sama dengan 8 atau dalapana, sama dengan 2 merah delima atau marahodalama, atau marahadalama yang berjumlah 82 adalah simbol zat dan sifat 8 sama dengan malaikat penjaga arsy dalam Al-Quran. Angka 8 merupakan jumlah malaikat force yang menjunjung ars atau kursi singgasana, mengatur keseimbangan ars yang bermakna power and authority dominion, baik sebelum maupun saat kiamat dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah. 8 merah delima dalam lambang Majapahit adalah menceritakan bahwa gambar siwa adalah lambang pancer dalam diri manusia, sama seperti lambang bintang dalam dada Garuda Pancasila. Dalam konsep Sunda adalah ingsun yang menguasai 4 unsur tadi. Merah delima di dalam skala penjuru adalah kemanapun kamu menghadap harus mantap dalam menyembah ilahi, atau madep mantep manembah mring ilahi. Pesan tersirat lambang 8 merah delima di mana gambar siwa sebagai pusat yang menandakan mengenal Tuhan bisa perjalanan ke dalam atau inner journey atau perjalanan luar, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Kemanapun kita melihat, di situ ada Tuhan, ada zat dan sifatnya. Kemanapun kita melihat, di situ ada arsnya, ada singgasananya. Barang siapa manusia yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, baik zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, atau ciptaannya, perbuatannya, dan kuasanya. Budak angon dan pemuda berjanggut senjata sejatinya adalah aji kalimosoto, atau 2 kalimat syahadat. Senjata yang dapat menghancurkan gunung, yang dapat mensejahterakan kepunjuru alam, yang dapat memuliakan manusia tanpa membeda-bedakan agama, ras maupun golongan. 2 itu yang menjadikan dirinya dicintai semua orang, bahkan seluruh makhluk. Karena 2 itulah yang menjadikannya welas asih, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit baik zahir maupun batin. 2 itu ketentuan, saling berpasangan, hukum penciptaan. 2 itulah yang diajarkan oleh Ronggo Seto atau Sayyidina Ali kepada Syekh Grojogan Sewu, atau Sabdo Palon, atau Noyo Genggong dan Prabu Kian Santang. 2 itulah yang diajarkan Semar Bodronoyo atau Nabi Khidir alaihissalam. Kalimat syahadat adalah kun fayakun. Awal dan akhir alam semesta dibuka dengan syahadat, ditutup oleh syahadat. Kalimat yang menjadikan alam semesta beserta isinya malaikat, ruh, jin, surga dan neraka, dan sebagainya.
Itulah sejatinya Aji Kalimosodo. Sakti mandraguna tanpa ajimat. Sabdanya sabda mukti, atau saucap nyata sajidoh metu. Apa yang diinginkan terkabul. Karena dari Aji Kalimosodo itu akan menjadi dua kembali, yaitu Rohman Rohim atau welas asih. Rohman dan Rohim itulah given dari Tuhannya. Manusia mendapatkan Rohman dan Rohim dari Tuhannya lah yang akan memimpin dunia ini dan mewarisinya, bukan budak angon dan pemuda berjanggut yang merubah dunia, tapi Tuhan Yang Maha Esa lah yang menghendakinya. Tuhan Yang Maha Esa lah yang telah memilih budak angon dan pemuda berjanggut yang memimpinnya. Ini adalah lelakon jagat. Tuhanlah Maha Sutradaranya. Perbedaan adalah ketentuan. Karena perbedaan itulah cerita menjadi menarik. Perbedaan bukan untuk bermusuhan. Perbedaan adalah untuk supaya manusia mengenal penciptanya. Karena kebenaran adalah Tuhan yang memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.